Jakarta gempar. Seorang ayah tega habisi 4 anaknya di bawah umur. Ternyata sang ayah menghabisi karena ini. Langit Jakarta pagi itu masih malu-malu membiru. Di sudut Jagakarsa yang biasanya tenang, di sebuah jalan buntu yang dipenuhi tanaman bugenvil, keheningan terasa salah. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang memekakan telinga, seolah udara menahan napas. Burung-burung yang biasanya bernyanyi di atas kabel listrik, pagi itu bungkam. Kejanggalan itulah yang pertama kali dirasakan oleh Buati, sang ibu RT, yang pagi itu berniat menagih iuran sampah rutin. Ia berhenti di depan rumah bercat pucat nomor 14. Rumah milik Panca. Pagar besinya tidak terkunci, bahkan sedikit terbuka. Buati adalah wanita yang hidup dari keteraturan. Pagar yang tidak terkunci di jam sepagi ini adalah sebuah anomali. Panca. Assalamualaikum. Pak Panca. Panggilnya. Suaranya terdengar terlalu keras di jalan yang senyap itu. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Ia mendorong pagar itu sedikit. Decitannya mengiris pagi. Permisi. Buati melangkah masuk ke teras kecil. Pintu depan rumah juga sedikit terbuka. Ini lebih dari sekadar anomali. Ini adalah alarm. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mendorong pintu kayu itu. Pak. Kalimatnya terputus. Apa yang dilihatnya pertama kali adalah sepasang kaki yang menggantung di ruang tengah. Kaki itu tidak bergerak. Berayun pelan hanya karena dorongan angin dari pintu yang baru saja ia buka. Buati mendongak. Tubuh Panca, tetangganya yang ia kenal sebagai ayah 4 anak yang pendiam itu, terjuntai kaku dari plafon. Jeritan Buati yang melengking akhirnya memecahkan keheningan terkutuk itu, merobek pagi Jagakarsa dan memulai sebuah mimpi buruk yang akan tercatat dalam sejarah kriminal ibu kota. Dalam 15 menit, jalan buntu itu sudah berubah menjadi lautan seragam coklat dan lampu strobo biru merah yang berputar-putar tanpa suara. Garis polisi kuning membentang, mengubah tragedi pribadi menjadi tontonan publik. Detektif Aris tiba di lokasi, keluar dari mobilnya yang kusam. Ia bukan tipe polisi yang berlari. Ia berjalan metodis. Wajahnya keras, dipahat oleh 20 tahun melihat sisi terburuk manusia. Ia mengabaikan seorang petugas muda yang muntah di balik pohon bugenvil dan melangkah melewati garis polisi. Aroma di dalam rumah itu adalah campuran aneh antara bau kematian yang manis dan samar-samar bau pemutih. "Apa yang kita punya, Bima?" tanya Aris kepada petugas pertama yang menyambutnya. Suaranya serak. Bima, yang masih pucat, menelan ludah. Ini pembantaian, Pak. Panca, 38 tahun, gantung diri di ruang tengah. Tapi sebelumnya, Bima tidak sanggup melanjutkan. Ia hanya menunjuk ke arah 2 kamar tidur di lorong. Aris berjalan, sarung tangan lateksnya berbunyi, klik, saat ia pakai. Ia melewati tubuh Panca yang sudah diturunkan dan ditutup kain oleh tim identifikasi. Ia sampai di kamar pertama. Pemandangannya rapi, terlalu rapi. Di atas 2 ranjang susun, 2 anak laki-laki, Bintang, 7, dan Cahaya, 5, terbaring. Mereka seperti sedang tidur. Selimut ditarik rapi sampai ke dada mereka. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Wajah mereka tenang, nyaris seperti porselen. Aris melangkah ke kamar kedua. Kamar yang lebih besar. Di sini, Amara, 10, Putri Sulung, dan Bumi, 3, si bungsu, juga terbaring di ranjang mereka. Lagi-lagi, pemandangannya damai. Terlalu damai. Keempat anak itu mati dalam tidur mereka. "Mereka diracun?" tanya Aris. Matanya tidak lepas dari wajah kecil Bumi. "Sepertinya begitu, Pak. Tidak ada luka. Dugaan awal, minuman yang dicampur sesuatu. Kami temukan 4 gelas susu di dapur. Semua kosong." Jelas Bima, suaranya bergetar. Aris kembali ke ruang tengah. Ia berdiri di depan meja kopi kayu yang penuh noda. Di atasnya, di samping remote TV, tergeletak selembar kertas yang disobek dari buku tulis sekolah. Sebuah surat. Aris mengangkatnya dengan pinset. Tulisan tangannya kacau.
penuh tekanan dan kemarahan. Maafkan aku. Aku gagal sebagai ayah, sebagai suami. Aku tidak bisa melihat mereka menderita lagi. Utang ini membunuhku. Para penagih itu tidak akan pernah berhenti. Mereka mengancam akan mengambil anak-anakku. Lebih baik mereka ikut denganku dalam damai daripada hidup dalam neraka yang kucipatakan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya jalan keluar. Aris meletakkan surat itu kembali. Kasus selesai. Kalau begitu. Bima mengangguk cepat. Terlalu cepat. Jelas, Pak. Pembunuhan dan bunuh diri. Motifnya lilitan utang. Klasik. Para wartawan sudah berkumpul di luar. Ini akan jadi berita besar. Ya, kata Aris pelan. Berita besar. Di luar, kekacauan telah mencapai puncaknya. Puluhan warga berkerumun di balik garis polisi, berbisik-bisik, beberapa ibu menangis histeris. Mobil-mobil van dari berbagai stasiun TV telah memarkir kendaraan mereka dengan serampangan. Para reporter berlomba mencari sudut terbaik. Ya Tuhan, Panca. Aku tidak menyangka. Isak seorang wanita. Tapi kan memang dia tertutup sekali akhir-akhir ini, sahut yang lain. Aku dengar dia baru di PHK. Pasti depresi berat. Depresi sampai membunuh 4 anak? Itu bukan depresi, itu iblis. Timpal seorang bapak-bapak dengan nada menghakimi. Lalu, di tengah kerumunan yang emosional itu, ada satu sosok yang menonjol. Ia tidak menangis. Ia tidak berbisik. Ia hanya berdiri diam, terpisah dari yang lain, di depan teras rumahnya sendiri. Rumah di sebelah persis rumah Panca. Namanya Banyu. Banyu adalah anomali di lingkungan itu. Sama seperti pagar Panca yang terbuka pagi ini. Dia seorang seniman yang hidup menyendiri. Rumahnya ditutupi tanaman rambat yang rimbun hingga nyaris menelan jendela. Dia jarang keluar. Saat keluar pun, penampilannya selalu eksentrik. Kaos bernoda ket, rambut gondrong yang diikat seadanya, dan tatapan mata yang seolah menembus apapun yang dilihatnya. Pagi ini, dia mengenakan jubah tidur sutra berwarna biru Prusia yang sudah kusam. Warnanya mencolok di antara kerumunan pagi. Dia tidak menatap kerumunan. Dia menatap rumah Panca. Tatapannya tidak bisa diartikan. Bukan duka. Bukan kaget. Mungkin lega? Lihat si Banyu. Bisik tetangga yang tadi. Pasti dia senang Panca mati. Hus. Nggak boleh suzon. Bukan suzon, Mbak. Fakta. Bukannya mereka berdua itu musuh bebuyutan? Baru minggu lalu Panca teriak-teriak karena pohon rambat si Banyu menjalar sampai ke atap garasinya. Mereka hampir baku hantam kalau nggak dipisah Pak RT. Ia juga, ya. Si Banyu itu kan aneh. Katanya dia pelihara banyak barang antik di rumahnya. Orang gila. Detektif Aris, yang kebetulan melangkah keluar untuk menghirup udara yang tidak terkontaminasi kematian, menangkap percakapan itu. Matanya langsung tertuju pada Banyu. Pria eksentrik itu sepertinya merasakan tatapan Aris. Dia menoleh. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Banyu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya menatap Aris dengan intensitas yang membuat sang detektif merasa tidak nyaman. Sebelum akhirnya Banyu berbalik badan dan masuk kembali ke dalam rumahnya yang rimbun, menutup pintu dengan pelan. Siapa dia? Tanya Aris pada Bima yang mengikutinya. Oh, itu Banyu, Pak. Tetangga sebelah. Agak sinting. Seniman. Dia dan korban, Panca, tidak pernah akur. Sering sekali bertengkar. Aris mengangguk pelan. Catat namanya. 1 jam kemudian, berita itu meledak di setiap layar ponsel di Jakarta. Berita itu menyebar lebih cepat dari api di alang-alang kering. Para reporter, yang mendapatkan bocoran, halus, dari Bima tentang surat wasiat dan motif utang, segera merangkai narasi yang paling sensasional. Jakarta gempar. Seorang ayah tega habisi 4 anaknya di bawah umur. Ternyata sang ayah menghabisi karena ini. Judul itu terpampang di mana-mana. Karena ini, langsung diterjemahkan oleh publik sebagai satu kata, utang. Semua orang di kedai kopi, di bus kota, di ruang rapat, membicarakan hal yang sama. Mereka membicarakan betapa kejamnya Panca.
Betapa gelapnya depresi. Betapa mengerikannya jerat pinjaman online. Kisah Panca menjadi legenda urban instan. Sebuah cerita pengantar tidur yang menakutkan tentang kegagalan finansial di ibu kota. Di mata publik dan di mata atasan Aris, kasus ini sudah 99% selesai. Sebuah tragedi keluarga yang menyedihkan. Tidak ada misteri di sini. Hanya keputusasaan. Malam harinya, rumah bercat pucat itu telah kosong. Kantong-kantong jenazah telah dibawa. Garis polisi masih membentang. Berkibar-kibar pelan ditiup angin malam. Detektif Aris adalah orang terakhir yang tersisa. Ia berdiri sendirian di ruang tengah yang sekarang terasa begitu luas dan dingin. Sesuatu mengganjal di benaknya. Sesuatu yang sangat salah. Dia kembali ke kamar Amara, kamar si sulung. Dia menyalakan senter kecilnya. Di atas meja nakas di samping tempat tidur, di antara tumpukan buku pelajaran, ada sesuatu yang ia perhatikan sekilas tadi siang. Bukan satu atau dua, tapi barisan botol obat resep. Obat-obatan dengan nama yang rumit dan mahal. Obat-obatan yang jelas bukan dibeli dari apotek biasa. Aris mengambil salah satu botol. Ini bukan obat untuk demam atau batuk. Ini adalah obat penenang eksperimental yang Aris kenali dari kasus lain. Lalu, di laci meja yang sedikit terbuka, Aris menemukan setumpuk brosur. Brosur yang dicetak di atas kertas mahal, mengkilap, dan penuh warna. Di sampul depan, tertulis nama sebuah klinik elit dengan huruf-huruf yang anggun. Klinik kupu-kupu, membuka potensi tersembunyi anak Anda. Di bawahnya ada foto seorang wanita yang tersenyum hangat, penuh wibawa. Dokter Lara. Aris terdiam. Ia memikirkan surat wasiat itu. Utang ini membunuhku. Ia menatap barisan obat mahal dan brosur klinik mewah itu. Orang yang bangkrut sampai putus asa, gumam Aris pada ruangan yang kosong itu. Bagaimana bisa dia membiayai pengobatan elit semacam ini untuk putrinya? Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Dia kembali ke ruang tengah, tempat Panca ditemukan. Matanya menyorot ke meja kopi. Surat wasiat itu sudah diambil sebagai barang bukti. Tapi Aris melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang luput dari perhatian semua orang. Di lantai, di bawah sofa, tersembunyi dalam bayangan, ada bekas serbuk. Sangat halus. Seperti bubuk cat kering. Warnanya biru. Biru yang sangat pekat dan indah. Aris berjongkok, mengamatinya. Dia teringat pada jubah tidur sutra kusam yang dikenakan tetangga aneh itu. Si seniman. Banyu. Warna biru yang sama persis. Biru Prusia. Aris bangkit. Udara malam terasa semakin dingin. Ini bukan kasus bunuh diri yang rapi. Ini bukan sekadar depresi karena utang. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Kasus ini belum selesai. Kasus ini baru saja dimulai. Bumi Jakarta masih menggigil setelah guncangan hebat sehari sebelumnya. Rumah Panca kini bagai lubang hitam di Jagakarsa, menyedot semua perhatian dan energi. Namun, bagi detektif Aris, rumah itu hanyalah kulit luar dari kejahatan yang lebih dalam. Fajar menyingsing di hari kedua, membawa serta keraguan yang makin membesar di dada Aris. Surat wasiat Panca terasa seperti jubah yang terlalu pas, sengaja dijahit untuk menutupi tubuh kebenaran. Aris kembali ke kantor, dihadapkan pada tumpukan laporan yang semuanya mengarah pada satu kesimpulan, utang. Semua orang sudah puas, kecuali Aris. "Pak, Anda yakin kita perlu membuang waktu untuk ini?" tanya Bima, berdiri di depan meja Aris dengan wajah lelah. Bima, meskipun ambisius, lebih menyukai efisiensi. Kasus ini, baginya, seharusnya sudah ditutup dengan berita utama yang bombastis. Aris tidak mendongak. Jemarinya sedang mengelus brosur klinik kupu-kupu yang ia temukan. Foto Dokter Lara tampak begitu tulus di sampul depan. Bima, bagaimana orang yang dihimpit utang sampai bunuh diri bisa membiayai pengobatan mahal untuk putrinya? Pengobatan yang, ngomong-ngomong, bukan BPJS atau standar. Itu eksperimental. Bima menggaruk kepalanya. Mungkin itu utangnya, Pak. Dia berutang untuk biaya pengobatan itu. Kan banyak orang yang nekat kalau sudah menyangkut anak. Teori yang masuk akal, tapi tidak memuaskan. Balas Aris, akhirnya mendongak.
Matanya tajam. Laporan toksikologi Panca menunjukkan dia diberi dosis obat penenang tinggi. Sangat tinggi. Itu bukan cara seseorang yang putus asa memilih untuk gantung diri. Dia dilumpuhkan. Tapi, siapa? Pak? Siapa yang repot-repot melumpuhkan orang yang akan mereka bunuh? Kenapa tidak langsung saja? Itu yang menarik, kata Aris, senyum tipis, dingin, tersungging di bibirnya. Karena dia perlu waktu. Waktu untuk menata rumah. Waktu untuk membuat keempat anak itu terlihat damai. Waktu untuk menulis surat wasiat palsu. Pembunuh ini bukan pembunuh yang panik, Bima. Dia seorang seniman. Atau mungkin, sutradara yang dingin. Aris berdiri. Kita perlu mengalihkan fokus. Berhenti mencari utang Panca. Kita cari musuh Panca. Musuh yang nyata, yang punya alasan untuk membungkam dia, bukan hanya mengambil uangnya. Tapi musuh yang paling nyata adalah si Banyu, tetangga aneh itu. Dan dia hanya punya konflik soal batas tanah dan suara bising, bantah Bima. Mungkin, jawab Aris, sambil memikirkan serbuk biru Prusia yang ia temukan di bawah sofa. Mari kita datangi dia. Rumah Banyu di sebelah rumah Panca terasa seperti gua yang rimbun di tengah hutan beton Jakarta. Tanaman rambat merayap liar, memberikan privasi absolut. Aris dan Bima harus berjuang membuka pagar yang berkarat. Bau ket minyak dan tiner langsung menyergap penciuman mereka. Banyu membuka pintu. Pria itu tampak lebih berantakan dari sebelumnya. Matanya bengkak, seolah dia tidak tidur berhari-hari. Namun ada lapisan kegelisahan yang tebal melingkupi dirinya. Dia mengenakan kemeja linen yang sudah usang dan celana belel yang berlumur ket warna-warni. Anda datang lagi, ujar Banyu datar, tidak ada sapaan ramah. Kami hanya perlu klarifikasi kecil, Tuan Banyu, kata Aris, menunjukkan lencana. Boleh kami masuk? Banyu ragu sejenak. Matanya menyapu Aris, seolah membaca setiap lipatan kecurigaan di wajahnya. Silakan, tapi jangan menyentuh apapun. Ini tempat kerja saya. Karya saya rapuh. Di dalam, rumah Banyu adalah sebuah labirin. Setiap sudut dipenuhi perkakas aneh, botol-botol kaca berisi cairan berwarna-warni, kuas dari segala ukuran, dan yang paling mencolok, peta-peta kuno terbentang di atas meja kerja besar, beberapa berusia ratusan tahun, sedang dalam proses restorasi yang teliti. Bau pigmen dan kertas tua menusuk. Anda seorang seniman restorasi, kata Aris, mengamati detail rumah itu. Saya seorang juru bicara masa lalu, koreksi Banyu, suaranya mengandung sedikit ironi. Saya mengembalikan suara yang dibungkam waktu. Bima segera menyentuh sebuah botol berisi bubuk biru terang. Ini apa? Racun. Banyu langsung menyentakkan botol itu dari tangan Bima. Matanya menyala. Jangan. Itu biru Prusia. Pigmen paling stabil di abad ke-18. Jauh lebih berharga dari emas. Itu bukan racun. Itu jiwa dari peta-peta ini. Tenang, Tuan Banyu, sela Aris. Kami hanya ingin bertanya tentang konflik Anda dengan Panca. Banyu mendengus, lalu berjalan ke arah jendela, menatap ke arah rumah Panca di sebelah. Jendela di rumah Banyu persis menghadap ruang tengah rumah Panca. Konflik? Itu bukan konflik. Itu ketidakcocokan filosofis, ujar Banyu pahit. Panca adalah pria yang hidup dalam kebisingan. Dia membiarkan anak-anaknya bermain hingga larut. Berteriak, mobilnya berderit. Saya, di sisi lain, butuh keheningan total untuk mendengar bisikan tinta tua. Saya memohon padanya berkali-kali untuk sedikit ketenangan. Dia hanya tertawa. Dasar orang aneh, hidup di abad ke-21 kok mencari ketenangan abad ke-18, katanya. Kami bertengkar. Tentu saja kami bertengkar. Apakah pertengkaran itu pernah melibatkan kekerasan fisik? Tanya Aris, matanya mengawasi rak botol pigmen. Banyu membalikan badan, ekspresinya berubah menjadi kesedihan yang tulus. Tidak, itu hanya perang kata-kata. Sejak tragedi itu, saya merasa bersalah. Bersalah karena apa? Bersalah karena pernah berharap dia minggat dari sini. Saya tidak pernah berharap dia mati. Dan anak-anak itu. Banyu terdiam.
Anak-anak itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari kegagalan orang tua mereka. Saya kadang membawakan mereka biskuit. Aris menyimak, mencoba memisahkan kebohongan dari kebenaran. Tuan Banyu, apakah Anda keluar rumah di malam tragedi itu? Kamis malam, antara jam 10 sampai 2 pagi. Raut wajah Banyu berubah menjadi gelisah. Saya tidak ingat pasti. Saya biasanya masuk ke dalam lubang kelinci. Lubang kelinci adalah saat saya tenggelam dalam restorasi. Saya tidak tidur. Saya tidak makan. Dunia luar lenyap. Kami menemukan bekas pigmen biru, mirip dengan milik Anda, di rumah Panca, ujar Aris, menembakkan peluru kejutan. Banyu terkejut. Matanya melebar, dan kepalanya menggeleng cepat. Tidak mungkin. Saya sangat hati-hati dengan pigmen saya. Mereka mahal. Saya tidak pernah masuk ke rumahnya. Tidak sejak pertengkaran soal pagar bulan lalu. Tuan Banyu, potong Bima dengan nada menuduh. Panca memiliki luka di tengkuk, ada tanda perlawanan. Di bawah kuku Panca ditemukan jejak bubuk biru. Bubuk biru Prusia. Kami tahu itu pigmen langka yang Anda gunakan. Apakah Anda bertengkar dengannya malam itu? Apakah dia menyerang Anda? Dan Anda mencoba melawannya. Wajah Banyu memucat, seperti kanvas yang baru saja dicuci dengan air. Ia mendesah, lemas. Saya sungguh tidak ingat. Saya tidak melakukan itu. Saya bersumpah. Ya, saya membencinya. Tapi membunuh? Tidak. Saya bukan pembunuh. Banyak orang yang mengatakan hal yang sama, Tuan Banyu, kata Aris dingin. Tetapi bukti fisik tidak berbohong. Kami harus membawa Anda ke kantor untuk tes sidik jari dan lebih banyak pertanyaan. Banyu tidak melawan. Dia hanya berdiri terpaku di tengah labirin karyanya, seolah jiwanya baru saja dicabut dari raganya. Ia melihat ke arah peta tua yang ia restorasi, sebuah peta jalur pelayaran abad ke-17. Peta itu terlihat seperti nasib yang sudah digariskan, terbentang di meja. Saat Bima memborgol Banyu, Aris memperhatikan sebuah detail kecil di dekat pintu. Sebuah kantong plastik hitam, biasa digunakan untuk sampah rumah tangga, tergeletak di sudut. Kantong itu terlihat mencurigakan. Aris menunjuknya dengan dagu. Bima, jangan lupa itu. Sampah, Pak. Ambil saja, kata Aris. Mungkin di dalamnya ada sisa biskuit untuk anak-anak. Dengan Banyu dibawa pergi, kecurigaan publik, yang tadinya hanya berbisik, kini meledak menjadi teriakan nyaring. Media, yang selalu mencari sosok baru untuk dikorbankan, segera memuat berita tentang penangkapan tetangga aneh pembenci anak. Kisah Panca yang bunuh diri karena utang mendadak menjadi kisah yang lebih mencekam. Panca, sang ayah depresi, dibunuh sebelum ia sempat bunuh diri oleh tetangga bengisnya, Banyu, yang membencinya. Karena ini, yang semula berarti utang, kini berubah makna di mata publik menjadi dendam yang dingin dari seorang pertapa eksentrik. Namun, di dalam mobil Aris, sambil mengamati siluet Banyu yang lesu di kursi belakang mobil patroli yang lain, Aris kembali ke botol obat amarah. Ia teringat kejanggalan pada tubuh Panca. Ia teringat ketulusan yang aneh di mata Banyu saat bersumpah. Bima, kata Aris, matanya terfokus pada brosur klinik kupu-kupu. Banyu adalah alibi yang terlalu nyaman. Dia adalah target yang dipajang. Kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan cari tahu siapa Dr. Lara. Dan kita akan mencari tahu mengapa Panca harus dibungkam, bukan sekadar dihabisi. Tapi Pak, kita sudah punya biru Prusia dan motif dendam. Protes Bima, suaranya frustrasi. Aris tersenyum sinis. Bima, kalau kamu ingin menjadi detektif hebat, kamu harus belajar. Jejak yang paling terang seringkali adalah jebakan. Kita biarkan mereka semua sibuk dengan si biru Prusia dan si orang aneh ini. Sementara itu, kita akan pergi ke klinik kupu-kupu. Kita lihat di sana, kejahatan macam apa yang begitu mengerikan, sampai seorang ayah harus dibunuh bersama keempat anaknya, agar rahasia itu tetap terkubur. Aris menyalakan mobil. Di belakangnya, Bima memeluk kantong sampah hitam yang diambilnya dari rumah Banyu. Di dalam kantong itu, bukan biskuit,
melainkan beberapa bungkus makanan instan dan sepotong kecil kain linen berwarna biru kusam, yang sobek, dan ada sedikit bercak merah di sudutnya. Kain itu adalah potongan yang sama dengan kemeja yang dikenakan Banyu. Sebuah barang bukti yang semakin memberatkan, dan semakin menguatkan keyakinan publik bahwa mereka sudah menemukan iblis yang dicari. Kecuali Aris. Aris tahu, jaring laba-laba baru saja ditebar, dan Banyu hanyalah lalat pertama yang tersangkut. Jaring itu milik pemangsa yang lebih besar, lebih licik, dan berkeliaran bebas di bawah jubah kepercayaan publik. Layar-layar televisi dan media sosial tak henti-hentinya memuntahkan nama Banyu. Si seniman penyendiri itu kini menjadi representasi kejahatan yang paling dingin dan tak terduga. Penemuan biru Prusia di bawah kuku panca, ditambah dengan konflik yang mereka miliki, adalah bahan bakar yang sempurna untuk memanaskan opini publik. Dalam bingkai narasi yang disajikan media, keanehan Banyu adalah bukti kejahatannya. Di kantor polisi, Detektif Aris menyaksikan hiruk-pikuk itu dengan tatapan datar. Bima sudah menyerahkan kantong plastik hitam dari rumah Banyu ke forensik. Potongan kain linen biru dengan bercak merah itu, menurut Bima, adalah paku terakhir di peti mati Banyu. Laporan awal forensik mengonfirmasi, "Pak, kain itu memang sobekan kemeja yang dipakai Banyu. Dan bercak merahnya." Bima menjeda, terlihat puas. Darah manusia. Proses lanjutan sedang berjalan, tapi ini sudah cukup. Aris mengambil laporan itu, membaliknya, dan meletakkannya kembali. Cukup untuk siapa? Bima. Cukup untuk media? Cukup untuk atasanmu? Atau cukup untuk kebenaran? Jelas, Pak. Motif dendam, bukti fisik. Bukti yang terlalu sempurna, potong Aris. Suaranya rendah dan penuh perhitungan. Bayangkan, Bima. Banyu adalah seniman. Ia sangat teliti dengan pigmennya. Ia tahu betul betapa berharganya biru Prusia. Apakah masuk akal jika ia, setelah membunuh seseorang, lari tanpa menyadari bahwa pigmen langka yang ia agungkan itu tersangkut di kuku korbannya? Atau ia lupa membersihkan rumahnya dari potongan kain berdarah? Ini terlalu ceroboh untuk seorang yang hidup dari ketelitian. Mungkin karena dia panik. Pak, Bima bersikeras. Aris menggeleng. Pembunuh panca tidak panik. Pembunuh itu punya waktu untuk menidurkan 4 anak, menata ranjang mereka dengan rapi, melumpuhkan panca, menggantungnya, dan menulis surat wasiat dengan motif yang mudah dipercaya. Itu bukan kerjaan orang panik, Bima. Itu adalah orkestrasi yang dingin dan berjarak. Banyu dijadikan sasaran yang mudah. Aris kemudian membuka laci mejanya, mengeluarkan brosur klinik kupu-kupu. Wajah Dr. Lara tampak tersenyum di bawah lampu neon kantor yang keras. Mulai sekarang, Bima, kita lupakan Banyu untuk sementara, kata Aris, nadanya kini memerintah. Penyelidikan resmi boleh fokus padanya. Tapi penyelidikan kita, penyelidikan ganda ini, akan fokus pada klinik kupu-kupu dan Dr. Lara. Dr. Lara? Tapi dia kan psikolog anak yang disegani. Panca hanya pasiennya. Bima bingung. Panca bukan sekadar pasien. Aris menyahut, matanya menatap tajam ke foto Dr. Lara. Panca adalah mantan apoteker. Dia punya latar belakang di bidang riset. Ingat obat-obatan mahal yang kita temukan di kamar Amara? Kita perlu tahu apa yang sebenarnya Panca ketahui tentang klinik itu, yang begitu penting sampai ia dan seluruh keluarganya harus disapu bersih dari muka bumi. Mereka berdua lalu bergerak, meninggalkan kekacauan investigasi resmi dan opini publik di belakang. Tujuan mereka, klinik kupu-kupu di kawasan elit Jakarta Selatan. Klinik itu berdiri di balik pagar tinggi, tersembunyi di balik taman yang indah, seolah sebuah benteng ketenangan. Suasananya jauh dari bau desinfektan rumah sakit. Segalanya serba mahal, dari marmer di lantai lobi hingga lukisan abstrak di dinding. Mereka disambut oleh resepsionis yang sangat profesional. Kami ingin bertemu Dr. Lara, pinta Aris. Apakah sudah membuat janji, detektif? Tanya resepsionis itu, senyumnya tidak goyah sedikitpun. Ini bukan kunjungan klinis, ini penyelidikan pembunuhan, kata Aris, menunjukkan lencananya. Tiba-tiba, dari balik pintu kaca buram, muncul Dr. Lara sendiri. Ia adalah gambaran kesempurnaan seorang profesional. Blazer mahal yang pas di badan,
rambut tertata rapi, dan aura ketenangan yang menenangkan. Ia tampak sedikit terkejut, namun segera mengendalikan ekspresinya. "Detektif Aris, saya sudah menduga Anda akan datang," katanya, suaranya lembut, seperti alunan musik klasik. "Tentu saja. Mari kita bicara di kantor saya. Saya sangat sedih dengan tragedi yang menimpa keluarga Panca." Ruangan Dr. Lara terasa hangat, penuh buku-buku psikologi dan mainan anak-anak. Itu adalah sarang yang sempurna bagi seorang penyembuh. "Saya turut berduka, dokter. Kami hanya ingin mengumpulkan beberapa informasi tentang perawatan Nona Amara." Aris memulai. Dr. Lara duduk, menyilangkan kaki dengan anggun. "Amara. Ya, dia anak yang cerdas luar biasa, detektif. Anak berbakat, tapi sayangnya, ia juga mengalami kesulitan fokus yang parah. Panca membawanya ke sini karena dia tidak mau putrinya mendapat label ADHD yang disederhanakan." "Perawatan apa yang Anda berikan?" tanya Aris, langsung ke intinya. "Kami menawarkan pendekatan holistik, konseling, terapi bermain, dan beberapa suplemen khusus untuk meningkatkan fungsi kognitifnya. Tidak ada yang ilegal, tentu saja." "Supaya lebih jelas, bisakah Anda jelaskan tentang obat yang bernama Enigma B4? Aris melemparkan nama itu seperti granat. Wajah Dr. Lara sedikit memucat, namun ia menutupinya dengan batu kecil. Itu adalah suplemen nutrisi yang cukup baru, detektif. Mengandung asam amino langka. Itu bukan obat resep. Itu dikembangkan oleh mitra riset kami di luar negeri. Panca adalah mantan apoteker riset, dokter. Dia pasti tahu betul perbedaan antara suplemen dan obat eksperimental," tekan Aris. "Apakah Panca pernah menyatakan kekhawatiran tentang Enigma B4 ini?" Dr. Lara meneguk air putih di depannya. Matanya kini tidak lagi tersenyum. Dingin, seperti kaca. "Panca adalah orang tua yang terlalu khawatir, detektif. Dia selalu bertanya, selalu mencari tahu. Dia memang mengirim beberapa email yang agresif ke tim saya, mempertanyakan dosis dan efektivitas. Kami menenangkannya. Kami meyakinkannya bahwa semuanya di bawah pengawasan etika yang ketat. Semua kekhawatiran itu muncul karena lilitan utangnya. Anda tahu, stres finansial yang luar biasa, itu mengubah cara pandang seseorang. Utang." Dr. Lara kembali menekankan narasi yang sudah diakini publik. "Kami juga menemukan bahwa Panca adalah seorang whistleblower," kata Aris, menatapnya lurus. "Sebelum meninggal, Panca sedang berusaha membongkar sesuatu di internet. Sesuatu yang sangat besar. Apakah itu terkait dengan Enigma B4 Anda?" Suasana di ruangan itu langsung berubah. Udara terasa tebal. Dr. Lara bangkit, berjalan ke jendela, dan memandang ke taman. Punggungnya kaku. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, detektif," jawabnya. Suaranya sekarang setajam es. "Klinik kami telah membantu ratusan anak. Panca, dengan segala masalahnya, hanyalah ayah yang frustrasi yang mencari kambing hitam untuk kegagalannya." Aris bangkit. Ia tahu percakapan ini sudah mencapai dinding batu. Dr. Lara tidak akan mengakui apapun. "Baiklah, dokter. Satu hal lagi. Apakah Anda mengenal Banyu, tetangga Panca?" Dr. Lara menoleh. Senyumnya kembali, namun kali ini adalah senyum ejekan. "Oh, si seniman aneh itu? Ya, saya pernah melihatnya. Panca sering mengeluhkannya. Dia bilang Banyu adalah parasit yang hidup dari keanehannya sendiri." "Mengapa? Apakah dia terkait?" "Dia tersangka utama, dokter," jawab Bima cepat. "Ah, itu masuk akal," kata Dr. Lara. Nada suaranya seolah dia baru saja memecahkan teka-teki yang mudah. "Dendam yang dipendam lama. Itu adalah motif kejahatan yang paling tua." Saat Aris dan Bima meninggalkan klinik, Aris merasakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Lara terlalu cepat menerima narasi Banyu. Terlalu nyaman. Di luar, Aris menoleh ke Bima. "Apa yang kamu rasakan, Bima?" Bima menghela napas. "Saya merasa dia orang yang dingin dan arogan. Tapi saya tidak melihat dia sebagai seorang pembunuh, Pak."
Terlalu high profile untuk kasus pembantaian kotor seperti itu. Dia punya segalanya. Kenapa dia harus mempertaruhkan itu semua hanya karena omongan Panca? Justru itu, balas Aris, tatapannya menyala. Dia punya segalanya untuk dipertaruhkan. Dan orang seperti dia akan melakukan apapun, bahkan yang paling brutal, untuk melindungi kerajaan yang sudah ia bangun. Lihatlah, Bima. Ketika kita menyebut nama Panca, dia bicara tentang utang. Ketika kita menyebut nama Banyu, dia bicara tentang dendam. Dia memberikan kita semua alasan yang kita butuhkan agar kita berhenti mencari. Dia adalah Master of Misdirection. Mereka kembali ke mobil. Aris mengeluarkan laptopnya dan mulai meretas server lama Panca, mencari jejak digital whistleblower itu. Jika Panca memang ingin membongkar Enigma B4 ke media, dia pasti meninggalkan jejak yang lebih spesifik daripada hanya draft email, gumam Aris. Kita cari koneksi Panca dengan Dr. Lara yang lebih dalam dari sekadar hubungan pasien-dokter. Beberapa jam kemudian, di tengah tumpukan data dan cache tersembunyi, Aris menemukan sebuah rekaman video di folder tersembunyi Panca, dienkripsi dengan password ulang tahun Amara. Jantung Aris berdegup kencang. Ia mengklik file itu. Video itu buram, direkam di malam hari, sepertinya menggunakan kamera pengintai kecil yang disembunyikan. Rekaman itu menunjukkan halaman belakang klinik kupu-kupu. Ada sebuah mobil van putih yang mundur perlahan ke sebuah pintu gudang yang tersembunyi. Lalu, terdengar suara Panca, berbisik keras di dalam rekaman itu. Lihat mereka. Bukan suplemen. Bukan terapi. Ini adalah transfer. Dan mereka melakukannya di bawah lindungan kegelapan. Mereka tidak menyembuhkan. Mereka memperdagangkan sesuatu. Tiba-tiba, Aris menggeser timeline video. Beberapa detik setelah Panca berhenti bicara, terlihat sosok hitam tinggi keluar dari klinik, berjalan cepat ke mobil van. Sosok itu tidak jelas, hanya siluet. Namun, Aris memperlambat frame itu. Sosok itu mengenakan jubah lab berwarna terang, dan di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan kecil. Dan yang paling menarik, di pergelangan tangannya, ada kilauan yang mencolok, yang hanya bisa ditimbulkan oleh satu benda, arloji mahal dari emas putih. Lihat ini, Bima, Aris berbisik. Ini adalah awal dari akhir bagi Dr. Lara. Panca tidak hanya mengetahui tentang Enigma B4. Dia mengetahui sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang melibatkan perdagangan rahasia dan emas putih. Penyelidikan ganda mereka telah meninggalkan jejak Banyu dan Biru Prusia, dan kini memasuki gerbang rahasia klinik kupu-kupu, tempat yang seharusnya menjadi surga penyembuhan, tetapi ternyata adalah sarang kejahatan yang dilapisi kemewahan. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kantor Aris terasa dingin. Laptop di meja Aris memancarkan cahaya biru, menerangi wajah lelah Aris dan Bima. Video buram dari Panca telah menjadi kompas baru mereka, menunjuk ke arah yang berlawanan dari opini publik. Perdagangan apa, Pak? Tanya Bima. Suaranya tercekat setelah melihat video singkat itu. Obat-obatan? Amara dirawat untuk terapi genetik eksperimental. Tapi kenapa Panca menyebut transfer dan di bawah lindungan kegelapan? Aris memundurkan video ke frame saat sosok berjas lab itu terlihat. Kilauan arloji di pergelangan tangannya memantul tajam. Obat-obatan bisa diperdagangkan, Bima. Tapi Panca adalah apoteker. Dia tahu terminologi farmasi. Kata transfer dalam konteks ini bisa berarti banyak hal. Tapi yang pasti, transfer itu ilegal dan harus disembunyikan, jelas Aris. Dan arloji ini, kita harus identifikasi ini. Arloji emas putih yang dipakai di sebuah klinik riset, di tangan yang bukan Dr. Lara. Itu petunjuk emas kita. Bima segera mengambil gambar screenshot dari video, dan mengirimkannya ke tim ahli perhiasan yang ia kenal di kepolisian. Sambil menunggu identifikasi arloji, kita harus kembali ke Banyu, ujar Aris. Bukan untuk menginterogasinya, tapi untuk membersihkan namanya. Kita perlu menguatkan alibi Panca. Panca dibunuh dan dijebak, dan yang menjebak haruslah orang yang punya akses ke rumahnya dan ke barang bukti Banyu. Punya akses ke rumah Panca? Itu bisa siapa saja, Pak. Tetangga, kurir. Dan punya akses ke pigmen biru Prusia, sambung Aris.
Siapa di sana yang tahu betul tentang konflik Banyu dan Panca, tahu persis di mana Banyu menyimpan pigmennya, dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko menanam bukti. Mereka lalu mengunjungi Banyu di sel tahanan. Suasana sel terasa dingin dan lembab, kontras dengan studio seninya yang hangat. Banyu duduk di ranjang besi, wajahnya menengadah ke langit-langit, matanya kosong. "Tuan Banyu," sapa Aris lembut. "Saya Detektif Aris. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini." Banyu tidak bergerak. Ia hanya terkekeh kering. "Ketidaknyamanan? Anda menyebut kehancuran hidup saya, tuduhan pembunuhan berantai, dan dicap iblis oleh seluruh kota sebagai ketidaknyamanan? Itu adalah badai salju yang membekukan semua yang saya punya. Saya tahu, dan saya di sini bukan untuk menambah beban Anda." Aris merendahkan suaranya. "Saya di sini karena saya tidak percaya Anda pelakunya. Bukti itu terlalu rapi, Tuan Banyu. Terlalu sempurna." Perlahan, Banyu menoleh. Ada percikan harapan yang sangat tipis di matanya, seperti lilin yang hampir padam. Anda tidak percaya saya?" "Saya percaya ada orang yang berusaha keras agar kami percaya bahwa Anda pelakunya. Mari kita bicara jujur. Tentang malam itu, Anda bilang Anda berada di lubang kelinci," kata Aris. "Bisakah Anda jelaskan lebih detail? Apa yang Anda kerjakan? Apakah ada interaksi dengan dunia luar?" Banyu menarik napas panjang. "Saya sedang menyelesaikan peta nautika dari abad ke-17. Pekerjaan itu mendesak. Saya bekerja dari senja hingga fajar. Saya ingat, sekitar pukul 2 pagi, saya kehabisan tiner. Saya sangat frustrasi. Saya berjalan ke bengkel kecil di belakang, tempat saya menyimpan persediaan. Saya ingat membuka pintu bengkel. Lalu, desak Aris. Lalu, tidak ada apa-apa. Saya kembali dengan tiner dan melanjutkan kerja. Itu saja. Saya tidak bertemu siapa-siapa. Saya bahkan tidak mendengar apa-apa dari rumah Panca. Tembok rumah kami tebal. Bengkel itu, apakah semua pigmen Anda tersimpan di sana?" "Sebagian besar, ya. Yang paling berharga, biru Prusia itu, saya simpan di kotak kayu kecil di rak paling atas bengkel. Itu dilindungi, dan saya yakin tidak ada orang yang tahu persis letaknya, kecuali saya sendiri. Itu harta saya." Banyu tampak putus asa. "Anda yakin tidak ada orang lain yang tahu tentang biru Prusia itu?" tanya Aris, menahan napas. Banyu berpikir keras. Hanya orang yang pernah melihat saya bekerja sangat dekat. Sekali, saat saya sedang memperbaiki salah satu detail peta, Panca datang, marah-marah soal batas pagar. Dia masuk tanpa izin. Dia melihat sekilas isi bengkel saya. Dia sempat mengejek botol-botol kimia saya. Tapi dia tidak melihat kotak kayu itu. Selain Panca, hanya orang yang membantu saya sesekali. Tapi itu sudah lama. Dan Dr. Lara. Aris dan Bima saling pandang. "Dr. Lara?" "Ya, 2 bulan lalu," Banyu menjelaskan. "Dia datang ke sini. Tidak lama setelah pertengkaran terbesar saya dengan Panca. Dia datang membawa kartu nama. Katanya dia prihatin dengan kesehatan mental saya karena sering bertengkar dengan tetangga. Dia menawarkan konsultasi gratis. Dia bilang, seniman butuh ketenangan, dan saya bisa membantu Anda mendapatkannya. Kami hanya bicara sebentar di teras. Tapi saya ingat, dia sempat melihat ke dalam, ke arah bengkel. Dia sangat ingin tahu tentang pigmen. Apa yang dia katakan tentang pigmen Anda? Dia bilang, warna-warna ini sangat unik. Mereka pasti butuh ketelitian ilmiah untuk dipertahankan. Ini seperti farmasi, hanya saja untuk kanvas, bukan untuk tubuh. Itu membuat saya sedikit terkesan saat itu. Banyu menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ternyata itu adalah sebuah pelukan ular berbisik. Aris berdiri. Itu dia. Aris. Bukan fisik, tapi pengetahuan. Dokter Lara tahu tentang konflik itu, tahu tentang pigmen itu, dan tahu tentang keberadaan bengkel. Terima kasih, Tuan Banyu.
Kami akan bekerja keras untuk membebaskan Anda, kata Aris tulus. Saat mereka keluar, ponsel Aris berdering. Tim perhiasan. Detektif, ini tentang arloji emas putih itu. Kami mengenali modelnya. Ini adalah limited edition dari merek Swiss ternama. Hanya dijual di butik tertentu. Kami melacaknya. Ada 12 unit yang terjual di Jakarta. 12 unit? Itu terlalu banyak, desah Bima. Tunggu dulu, kata Aris, matanya menyala. Di antara 12 pembeli itu, apakah ada yang terhubung dengan klinik kupu-kupu? Hanya satu, Pak, jawab suara di telepon. Pembelinya adalah Kepala Forensik Kepolisian Jakarta, Bapak Wisnu Adijaya. Dia membelinya 6 bulan lalu. Udara di koridor kantor polisi seketika berubah menjadi sangat tipis. Aris dan Bima terdiam. Kepala Forensik, sosok yang seharusnya menjadi jangkar kebenaran dalam kasus ini. Orang yang memimpin tim yang mengeluarkan hasil toksikologi panca. Orang yang seharusnya mencari tahu tentang jejak biru Prusia itu, tetapi justru yang pertama kali menekankan narasi bunuh diri karena utang. Kepala Forensik, bisik Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Dialah sosok berjas lab dengan arloji emas putih itu. Simpul Aris, dingin. Dia memiliki akses ke segala sesuatu, ke TKP tanpa dicurigai, ke tubuh panca untuk mengambil sampel pigmen di bawah kuku, ke laporan toksikologi, dan yang terpenting, dia adalah orang yang harusnya menangani kantong sampah yang kamu bawa, Bima. Aris menoleh ke Bima. Kantong sampah dari rumah Banyu. Di dalamnya ada potongan kemeja berdarah. Siapa yang menganalisisnya? Tentu saja tim forensik. Di bawah pengawasan Pak Wisnu, jawab Bima. Astaga, dia yang menanam bukti. Bukan menanam, Bima. Dia menyesuaikan bukti. Dia tahu panca melawan. Dia melihat pigmen Banyu. Dia tahu tentang konflik panca dan Banyu. Dia adalah orang dalam yang memastikan narasi Banyu sebagai pembunuh dendam berjalan mulus. Dia adalah penyelidik palsu yang bertugas mengalihkan perhatian dari Dr. Elara. Kini Aris mengerti mengapa semuanya terasa begitu rapi, begitu sempurna, dan begitu cepat. Karena yang menata TKP, yang menanam bukti, dan yang mengunci kesimpulan adalah orang yang paling berwenang dalam rantai kebenaran. Dr. Elara tidak bekerja sendiri. Dia punya tangan kanan, seseorang yang memastikan semua jalur penyelidikan resmi buntu. Aris mengambil ponselnya. Wajah Dr. Elara yang tersenyum di brosur itu, kini terasa seperti topeng kematian yang indah. Bima, mulai sekarang, kita tidak bisa mempercayai siapapun. Kita tidak bisa mengajukan surat perintah atau laporan. Wisnu akan tahu pergerakan kita sebelum kita mengedipkan mata, kata Aris, suaranya penuh tekad. Kita akan bermain sendiri. Kita harus membuktikan. 1. Apa yang sebenarnya diperdagangkan oleh klinik kupu-kupu. 2. Hubungan terlarang antara Wisnu dan Elara. Bagaimana, Pak? Kita akan kembali ke bengkel Banyu, jawab Aris, senyum tipis, berbahaya, muncul di wajahnya. Dan kita akan menggunakan seni Banyu untuk membuka rahasia Elara. Kita akan mencari jejak yang tidak bisa dihapus oleh forensik manapun. Jejak tinta kehidupan. Penyelidikan ganda kini berubah menjadi misi rahasia. Target mereka bukan lagi sebuah klinik, tetapi sebuah konspirasi yang mengakar hingga ke jantung penegak hukum Jakarta. Mereka berdua kini berlayar melawan arus yang ganas, melawan badai yang dimotori oleh sosok-sosok terhormat yang menjual kejahatan di bawah panji kemewahan dan kepercayaan. Dan di balik jeruji besi, Banyu, si seniman aneh, adalah satu-satunya kesempatan Aris untuk membuktikan bahwa kebenaran masih memiliki suara. Detektif Aris merasakan tekanan yang mencekik. Identitas kepala forensik, Wisnu Adijaya, sebagai sosok berarloji emas putih telah mengubah permainan. Musuh mereka kini bersembunyi di dalam benteng keadilan itu sendiri. Setiap langkah yang diambil harus diperhitungkan dengan cermat, seolah mereka berjalan di atas kaca rapuh yang setiap saat bisa pecah dan membocorkan keberadaan mereka. Malam itu, Aris dan Bima memutuskan untuk kembali ke tempat yang paling tidak dicurigai, studio seni Banyu. Mereka harus melakukannya di tengah kegelapan, tanpa sepengetahuan petugas jaga, karena secara resmi, rumah itu masih disegel sebagai TKP sekunder.
Mereka memanjat pagar belakang yang rimbun. Gerakan mereka disamarkan oleh bayangan pohon mangga tua. Bau tiner dan pigmen menyambut mereka begitu Aris membuka kunci bengkel Banyu yang tadi sempat disebut-sebut. "Kita mencari apa di sini, Pak?" bisik Bima. Senter kecilnya menyapu dinding bengkel yang berantakan namun terorganisir aneh. "Kita mencari tahu bagaimana Wisnu bisa mendapatkan biru Prusia," jawab Aris, matanya menyisir rak-rak kayu yang dipenuhi botol. Banyu bilang pigmennya disimpan di kotak kayu di rak atas. Wisnu pasti tahu itu. Dia harus menanam bukti itu, yang berarti dia harus mengambilnya di sini. Aris lalu memfokuskan senter pada rak paling atas. Di sana, di antara tumpukan kain tua, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil berukir. Kotak itu sedikit miring. Tangan Banyu sangat terbiasa dengan ketelitian. "Dia bilang kotak ini dilindungi," kata Aris sambil meraih kotak itu. "Kalau Wisnu yang mengambilnya, dia pasti terburu-buru dan tidak teliti. Akan ada jejak." Aris menurunkan kotak kayu itu. Debu di sekitar kotak itu menunjukkan pola yang aneh. "Lihat, Bima." Aris menunjuk. Kotak ini ditarik ke depan. Dan di belakangnya, ada bekas jari yang terseret. Debu itu menunjukkan seseorang memegang kotak ini dengan tergesa-gesa. Bima melihatnya. Dan sidik jari itu, kemungkinan besar milik Wisnu, yang datang ke sini dengan dalih pemeriksaan TKP. Tentu saja, dia punya akses dan alasan untuk ada di sini, tidak seperti Banyu. Dia datang, mengambil sedikit pigmen, lalu pergi, Aris menyimpulkan. Tapi mengapa dia repot-repot datang langsung? Kenapa tidak menyuruh petugasnya? Mungkin dia tidak ingin siapapun tahu detail tentang pigmen itu. Mungkin dia ingin menjadi satu-satunya yang bisa menghubungkannya dengan Banyu. "Untuk memperkuat jebakan ini," jawab Bima, nada suaranya penuh kemarahan terhadap pengkhianatan Wisnu. Mereka kembali ke ruang kerja utama Banyu. Di meja besar, peta nautika yang tadi dibicarakan Banyu terbentang. Peta itu menunjukkan jalur pelayaran dagang kuno yang rumit. Aris menyentuh kertas perkamen itu dengan hati-hati. Banyu bilang dia sedang mengembalikan suara yang dibungkam waktu. Aris bergumam. Panca juga ingin mengeluarkan suaranya. "Ada benang merah di sini, informasi tersembunyi." Aris memutar senter ke sudut ruangan. Di sana, tergeletak sebuah kotak peralatan restorasi. Di dalamnya, ada sebuah mikroskop optik tua dan beberapa slide kaca. "Bima, Banyu adalah ahli kimia dalam seni. Dia mungkin punya alat untuk menganalisis pigmennya," kata Aris. "Mari kita lihat, apakah ada sesuatu yang baru ia analisis sebelum ia ditahan." Mereka memasang mikroskop di meja dan menyalakannya. Di bawah lensa, ada salah satu slide yang terlihat baru digunakan. Aris menempatkannya di bawah stage dan mengintip. Ini bukan pigmen, Bima. Ini sampel biologis." Bima segera mendekat. "Apa itu, Pak?" "Ini terlihat seperti jaringan sel," kata Aris, matanya fokus. "Sepertinya sel darah, tetapi bentuknya tidak beraturan, seperti mengalami kerusakan parah." Bima mencoba mengintip. "Jaringan sel dari mana? Apakah Banyu juga menganalisis sampel medis?" "Dia pasti mendapatkannya dari Panca," Aris menyimpulkan. Panca adalah apoteker. Dia mungkin meminta Banyu, si ahli kimia visual, untuk melihat sampel Enigma B4 atau sampel biologis Amara di bawah mikroskop Banyu yang bagus ini. Mungkin Panca ingin tahu kerusakan apa yang ditimbulkan obat eksperimental itu. Tiba-tiba, Bima melihat sesuatu di sudut meja, tertutup tumpukan draft peta. Itu adalah sebuah kotak P3K. Bima membukanya. Di dalamnya, ada plester luka, obat merah, dan sebuah gunting kecil. Namun, ada yang ganjil. Di sela-sela lipatan plester, terselip selembar kertas tipis yang terlipat rapi. Bima mengambilnya. Kertas itu adalah label resep obat dari sebuah botol kecil. Namun ada coretan tangan Panca di baliknya. Tulisannya berbunul, Panca. Hari ke-70 di bawahnya. Ada sebuah kode yang rumit, 41R. "Pak, lihat ini." Bima menyerahkan kertas itu. "Ini kode. Mungkin ini yang dimaksud Panca." Dia mencatat sesuatu di belakang label obat anaknya.
Aris memegang kertas itu di bawah cahaya redup. 4131R. Ini bukan kode sandi biasa, Bima. Ini mungkin adalah kode farmasi atau militer. Atau, ini adalah sebuah alamat. Alamat apa? Lihat angkanya. Aris menunjuk. 413114 digit. Ada garis. Ini mirip kode pos. Atau koordinat. Dan R. R mungkin berarti ruangan. Atau riset. Aris membuka peta digital di ponselnya. Dia memasukkan angka 4131R itu ke dalam berbagai kolom pencarian. Kode pos, koordinat GPS terdekat, nomor ruangan di klinik kupu-kupu. Semuanya nihil. Kita harus memikirkan seperti Panca berpikir. Dia adalah apoteker yang berusaha membongkar praktik Dr. Elara. Di mana Dr. Elara menyimpan rahasia terbesarnya? Tanya Aris. Di klinik kupu-kupu, Pak. Jawab Bima. Tentu saja. Tapi di ruangan mana? Kita tidak bisa menggeledah seluruh klinik. Aris frustrasi. Klinik itu terlalu mewah untuk menyimpan rahasia di lemari biasa. Tiba-tiba, mata Aris menangkap sesuatu. Di dinding di samping meja banyu, tertempel sebuah kalender dinding lama, bertahun-tahun yang lalu. Banyu mencoret-coret kalender itu, bukan untuk penanda hari, melainkan untuk mencatat formula pigmen dan perbandingan kimia. Di salah satu kolom, di bawah tanggal yang sudah pudar, Banyu menulis, $7.250.000. Dan di sebelahnya, ada sketsa kecil seperti siluet molekul. Aris memutar kepalanya ke arah jendela, ke rumah Panca. Ia teringat akan ucapan Dr. Lara, stres finansial yang luar biasa. Bima, Panca bukan cuma utang, Aris berbisik. Panca adalah whistleblower yang dibayar. Lihat angka ini. Panca dibayar untuk membungkam mulutnya tentang sesuatu yang ia temukan, atau sebaliknya, ia dibayar untuk mengungkapnya. Maksud Bapak, Panca menerima uang. Mungkin, kata Aris. Atau mungkin Panca menemukan transaksi mencurigakan. $7.000 untuk pengobatan Amara. Dan lihat angka itu, $250.000. Itu adalah harga diri yang sangat mahal. Harga untuk sebuah kerahasiaan besar. Aris lalu kembali menatap kode 4131R. Ia memejamkan mata, mencoba memvisualisasikan denah klinik kupu-kupu yang ia ingat sekilas. Lobi, ruang resepsionis, kantor Lara. Bima, klinik kupu-kupu. Itu memiliki 3 lantai, kan? Dan 1 ruang bawah tanah, kata Aris. Bagaimana kalau kode ini adalah denah? Aris mengambil pensil dan menggambar kotak sederhana. 4 lantai. 13 ruangan ke-13? Atau mungkin Panca melihat sesuatu di sebuah dokumen. 4131R. 4131. Riset. Terlalu umum. Mereka berdua terdiam. Suara jangkrik dari luar menjadi satu-satunya irama di dalam bengkel yang gelap itu. Tunggu, Pak. Bima tiba-tiba teringat sesuatu. Di video yang Bapak tunjukkan, yang buram itu. Saat Panca merekam, dia bilang, lihat mereka transfer di bawah lindungan kegelapan. Itu terdengar seperti logistik. Pak, mobil van putih itu. Aris mengangguk. Ya, van itu. Masuk ke gudang belakang. Dan ingat, Dr. Lara adalah seorang psikolog anak. Dia tidak mungkin melakukan pemindahan jaringan atau sampel itu sendiri. Dia pasti punya operator, kata Bima. Wisnu Adijaya adalah operator yang sempurna. Kepala forensik bisa melakukan apa saja di malam hari di gudang belakang klinik tanpa dicurigai. Tiba-tiba, Aris menjentikan jarinya. Matanya berbinar, seolah ia baru saja melihat seberkas cahaya di dalam goa yang gelap. Bukan denah, Bima. Itu adalah nomor inventaris. Aris menunjuk lagi ke kode 4131R. Panca bukan mencoba mencari alamat. Panca mencoba mencari bukti. Bukti yang disimpan di gudang rahasia itu. Nomor inventaris apa? Lihat lagi video Panca, kata Aris, memutar kembali rekaman buram itu. Di akhir video, ketika Panca hendak mematikan kamera, ia menggeser pandangannya sedikit. Di balik semak-semak,
Terlihat sekilas sebuah wadah plastik besar yang biasa digunakan di laboratorium. Panca pasti tahu, dia tidak bisa membawa seluruh gudang. Dia hanya perlu satu sampel untuk membuktikan kejahatan mereka, ujar Aris, penuh keyakinan. Kode 4131R adalah nomor inventaris dari wadah bukti yang paling penting di gudang belakang klinik kupu-kupu. Jadi, kita harus masuk ke gudang itu dan mencari wadah dengan kode ini. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa membebaskan Banyu dan membuktikan konspirasi Lara Wisnu, kata Aris, menghela napas. Tapi kita harus melakukannya segera. Wisnu dan Lara pasti tahu bahwa jebakan mereka, si biru Prusia, tidak akan bertahan lama. Mereka akan mulai membersihkan jejak. Aris menatap Bima. Malam ini, Bima, kita akan menjadi hantu di klinik kupu-kupu. Kita akan mencari wadah 4131R. Dan kita akan mengungkap plot twist yang sebenarnya. Bukan utang. Bukan dendam. Tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Di balik jeruji besi, Banyu memejamkan mata, mendengarkan keheningan yang sekarang terasa seperti teriakan. Ia tidak tahu bahwa di bengkelnya yang rimbun, dua orang sedang mempertaruhkan segalanya untuk mengembalikan keadilannya, menggunakan setiap kepingan kecil dari kehidupan anehnya sebagai peta menuju kebenaran. Pintu menuju klimaks baru saja terbuka. Malam di Jakarta selalu menyimpan rahasianya sendiri. Di balik gemerlap lampu ibu kota, ada banyak cerita yang bersembunyi di kegelapan. Malam itu, Detektif Aris dan Bima adalah bagian dari kegelapan itu. Mereka bergerak menuju klinik kupu-kupu, benteng kemewahan dan, yang kini mereka yakini, pusat kejahatan berdarah dingin. Mereka memarkir mobil agak jauh. Di balik rimbunnya deretan pohon. Aris menoleh ke Bima. Ingat, kita di sini bukan untuk konfrontasi. Kita adalah penyusup yang mencari satu barang. Wadah dengan kode 4131R. Siap, Pak. Tapi bagaimana kalau Dokter Lara atau Wisnu ada di dalam? Bisik Bima. Maka kita akan menghilang seperti kabut. Kita tahu Wisnu adalah kepala forensik. Dia pasti punya backdoor untuk akses keamanan. Kita harus mencari titik lemah yang dia abaikan. Klinik kupu-kupu tampak sunyi, memancarkan aura ketenangan yang menyesatkan. Aris dan Bima berjalan mengendap-endap menuju bagian belakang, tempat Panca merekam mobil van putih itu. Mereka menemukan pintu layanan yang berkarat, tersembunyi di balik semak-semak azalea. Aris mengeluarkan alat pembuka kunci kecil yang ia simpan sebagai warisan dari mentornya yang kuno. Wisnu mengandalkan keamanan elektronik yang canggih di depan. Dia pasti mengabaikan pintu manual yang tertutup semak ini. Klasik. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, terdengar bunyi klik yang memuaskan. Pintu terbuka. Aroma dingin khas laboratorium dan sedikit bau tanah langsung menyeruak. Mereka masuk ke sebuah lorong sempit yang diselimuti bayangan. Lorong itu mengarah ke area gudang yang luas dan remang-remang. Lampu darurat berwarna merah samar-samar menyinari deretan rak-rak baja tinggi. Ini bukan gudang klinis biasa. Ini adalah sebuah arsip dingin. Dingin sekali di sini, bisik Bima, menggosok-gosokkan lengannya. Ini tempat penyimpanan khusus, jawab Aris, napasnya berawan. Mereka menyimpan sesuatu yang sensitif terhadap suhu. Mereka mulai menyisir rak-rak. Setiap kotak dan wadah tertutup rapat, diberi label dengan kode alfanumerik yang rumit. Mereka mencari kode yang diberikan Panca, 4131R. Pak, kode-kode ini semua terlalu panjang. Ada huruf, ada tahun, ada ID pasien. Tidak ada yang sesederhana 4131R. Keluh Bima, menyorot rak ketiga. Aris melihat ke atas. Rak-rak itu menjulang tinggi, mencapai langit-langit gudang. Di lantai, tergeletak tangga lipat aluminium. Panca pasti sudah tahu di mana harus mencari. Dia seorang apoteker. Dia akan membaca sistem penomoran ini dengan mudah. 4131R pasti mengacu pada lokasi yang spesifik, kata Aris, matanya menyipit. Tiba-tiba, Aris berhenti. Di rak paling atas, terpisah dari yang lain, ada beberapa kotak logam yang lebih besar, terlihat jauh lebih tua dan lebih kokoh daripada wadah plastik yang lain. Ambil tangga itu, Bima. Naik ke sana, perintah Aris, suaranya tegang. Kotak-kotak itu sepertinya adalah arsip primer.
Arsip yang terlalu penting untuk dibuang atau dipindah. Bima dengan hati-hati menaiki tangga. Di kotak logam yang paling besar, terukir dengan tulisan tangan yang memudar, Project Enigma. Bima menyentuh kotak di sebelahnya. Di sana, tertulis kode yang dicari Panca. Pak Aris, saya menemukannya. Ini dia, bisik Bima. Ada nomor inventaris yang ditempel. Inventory 4131R. Itu ditulis di label kecil yang sudah lusuh. Aris naik, menyeimbangkan diri di anak tangga di bawah Bima. Wadah itu adalah kotak penyimpanan jaringan beku, sedikit lebih besar dari kotak sepatu. Beratnya lumayan. Bawa turun, Bima. Kita harus segera keluar dari sini, kata Aris. Saat Bima menuruni tangga dengan kotak itu di pelukannya, lampu gudang yang redup tiba-tiba padam, digantikan oleh lampu neon yang terang benderang. Selamat malam, detektif. Sebuah suara yang familiar, halus, dan dingin, memecah keheningan. Saya sudah tahu Anda akan datang. Saya hanya menunggu Anda mengambil umpan. Di ujung gudang, berdiri Dr. Lara. Ia mengenakan mantel putih panjang yang bersih, memegang sebuah tablet di tangannya. Di belakangnya, berdiri dua pria berbadan besar dengan jaket hitam. Dan yang paling mengejutkan, di samping Dr. Lara, berdiri kepala forensik, Wisnu Adijaya. Wisnu tidak mengenakan jas forensik, melainkan setelan mahal. Di pergelangan tangannya, arloji emas putih itu berkilauan memantulkan cahaya neon. Wisnu, aku tidak menyangka, kata Aris, suaranya penuh kekecewaan, memegang tangannya di dekat pinggang. Wisnu tersenyum masam. Tentu saja kau tidak menyangka, Aris. Selalu sibuk mengejar hantu, padahal iblisnya ada di hadapanmu. Dr. Lara memberiku hadiah yang tidak akan pernah bisa kudapatkan dari gaji polisi. Loyalitas itu mahal, Aris. Dr. Lara melangkah maju, kakinya yang ramping terbalut sepatu hak tinggi. Ia tampak sangat tenang, seolah mereka sedang minum teh, bukan di gudang rahasia yang dingin. Anda penasaran, bukan, detektif, tentang apa itu, karena ini? Tanya Lara, seringai tipis muncul di bibirnya. Semua orang berpikir itu utang. Kemudian Anda berpikir itu adalah dendam banyu. Tapi saya, detektif, adalah seorang psikolog. Saya tahu manusia sangat mudah diarahkan oleh cerita yang kuat. Ia menunjuk ke kotak di tangan Bima. Kotak itu, 4131R, adalah motif yang sebenarnya. Plot twistnya, detektif, adalah tentang kehidupan, bukan kematian. Apa yang ada di dalamnya, dokter? Tanya Aris, mencoba mengulur waktu. Di dalamnya, ada benih kejeniusan, kata Lara, nadanya berubah menjadi fanatik. Di dunia ini, ada terlalu banyak anak biasa. Anak-anak seperti Panca, yang akhirnya tenggelam dalam utang. Anak-anak yang potensinya biasa saja. Tetapi ada juga anak-anak istimewa. Anak-anak yang memiliki potensi kognitif yang luar biasa. Anak-anak seperti Amara, putri Panca. Lara lalu menjelaskan, dengan intonasi yang begitu lembut sehingga semakin menyeramkan. Kami, melalui penelitian kami, menemukan cara untuk mengekstrak dan memperkuat protein neurogenik dari anak-anak berbakat ini, terutama yang berada di ambang kematian atau telah meninggal. Protein ini, ketika disuntikan pada janin, akan meningkatkan kemampuan kognitifnya secara eksponensial. Bima terhuyung. Anda membongkar mayat anak-anak. Kami hanya mengambil bahan mentah yang tidak berguna lagi bagi mereka, koreksi Lara dengan dingin. Itu adalah perdagangan organ yang paling elit. Bima, kami menjual janin, super, yang diimplan dengan protein ini kepada para miliarder global yang ingin anak mereka menjadi Einstein berikutnya. Harga per paket? Jauh lebih tinggi dari yang bisa Anda bayangkan. Dan Amara? Tanya Aris. Matanya kini memancarkan api kemarahan. Amara adalah subjek riset yang sangat berharga. Obat Enigma B4 yang Anda lihat itu adalah uji coba awal kami untuk melipat gandakan protein itu saat anak masih hidup, jelas Lara. Namun, Panca, si apoteker sok pintar itu, mulai menyadari kejanggalan pada kondisi Amara. Dia mulai curiga bahwa kami mengambil lebih dari sekadar darah. Panca tahu bahwa Amara adalah tambang emas Anda,
simpul Aris. Tepat, kata Lara, mendesah seolah Panca adalah gangguan kecil. Dia mulai mengancam akan membongkar semuanya ke media. Dia bahkan menemukan gudang ini dan kode 4311R, yang berisi stok protein kami yang paling murni, siap kirim ke luar negeri. Wisnu kemudian melangkah, mengambil alih narasi. Panca terlalu berisik. Dokter Lara menghubungiku. Tugas saya mudah. Bungkam Panca, bersihkan TKP, dan ciptakan narasi yang sempurna. Malam itu, saya membius Panca dengan dosis yang sudah diperhitungkan dengan matang, membunuh keempat anaknya dengan racun cepat, menggantungnya, dan menulis surat bunuh diri. Saya sengaja menggunakan metode yang sangat terstruktur, agar semua orang percaya itu bunuh diri yang direncanakan. Dan Banyu? Tanya Aris. Banyu? Dia adalah malaikat yang turun dari langit. Wisnu tertawa kecil. Panca sempat melawan. Dia mencakar leher saya, dan saya sempat menjatuhkan botol biru Prusia saat bergumul di ruang tengah. Saya menyadarinya. Saya tahu tentang konflik Panca dan si eksentrik Banyu. Saya mengambil sepotong kecil pigmen, mengambil potongan kain dari rumah Banyu, mengolesinya darah saya, yang akan dibilang darah Panca oleh publik, dan menanamnya. Semuanya berjalan sempurna. Publik mendapatkan monster mereka, dan kami mendapatkan kerahasiaan kami. Hukuman yang setimpal untuk Banyu, si orang aneh, tambah Lara dengan sinis. Semua orang akan percaya. Tidak ada yang akan melihat ke arah kami. Saat itu, salah satu bodyguard yang tadi bergerak ke belakang Aris dan Bima. Sekarang, serahkan kotaknya, detektif. Dan setelah ini, Anda dan rekan Anda akan mengalami kecelakaan yang sangat menyedihkan. Kata Lara, tangannya terulur. Aris dan Bima berdiri tegap. Bima memeluk kotak 4311R itu erat-erat. Kami tidak akan menyerahkan bukti kejahatan Anda, dokter, kata Aris. Tiba-tiba, Aris mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu yang berkilauan ke arah Lara. Itu adalah kunci mobilnya. Lara dan bodyguardnya tersentak, terkejut. Tepat pada sepersekian detik itu, Aris berteriak, "Lari, Bima, ke atap!" Aris mendorong meja yang berisi tumpukan kotak. Gudang itu langsung riuh. Aris, meskipun sudah tua, bergerak dengan sigap, mengambil salah satu tiang besi yang tergeletak di lantai, dan menggunakannya untuk menahan serangan dari Wisnu. "Kau tidak akan kemana-mana, Aris!" teriak Wisnu. Mata serakahnya tertuju pada kotak 4311R. Bima berlari sekuat tenaga, memeluk kotak yang berisi rahasia keji itu. Di tengah kegelapan, di tengah hiruk-pikuk perkelahian yang kini terjadi antara Aris dan komplotan Lara, sebuah tirai gelap baru saja tersingkap, memperlihatkan kejahatan yang melampaui logika manusia. Karena ini, yang sebenarnya adalah harga hidup anak-anak berbakat, yang diubah menjadi komoditas gelap oleh dua sosok paling terhormat di Jakarta. Pertarungan untuk kebenaran telah mencapai puncaknya. Perkelahian di gudang penyimpanan klinik kupu-kupu adalah orkestra keputusasaan yang brutal. Detektif Aris, mengandalkan pengalaman jalanan dan instingnya, menggunakan tiang besi itu seperti tongkat, menjaga jarak dari Wisnu dan dua bodyguard Dokter Lara. Ia tahu, tujuannya bukan menang, melainkan mengulur waktu untuk Bima. "Kau menghancurkan kariermu sendiri, Aris!" teriak Wisnu. Wajahnya merah padam karena amarah dan kekalahan yang membayang. Arloji emas putihnya berkilat berbahaya di antara ayunan tinjunya. "Karir dibangun di atas kebenaran, Wisnu, bukan di atas darah anak-anak," balas Aris, mengelak serangan tinju yang diarahkan ke kepalanya. Dokter Lara, yang berdiri agak jauh, tampak panik. Keanggunannya mulai terkikis. Ia melihat Bima menghilang ke dalam lorong yang mengarah ke bagian utama klinik. "Ambil kotaknya. Jangan pedulikan detektif tua itu. Kotak itu harus aman," perintah Lara kepada kedua bodyguardnya dengan nada tinggi yang memecah kelembutan suaranya yang biasa. Kedua pria berjaket hitam itu, yang tampak lebih terampil daripada Wisnu, segera meninggalkan Aris yang terengah-engah dan mengejar Bima. Wisnu, termakan harga diri, tetap berhadapan dengan Aris. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kami punya jaringan, uang, dan kekuasaan. Kau hanya seorang detektif tua dengan perut buncit," ejek Wisnu, melemparkan bogem mentah. Aris menangkap kesempatan.
Saat Wisnu terlalu fokus pada ejekannya, Aris mengayunkan tiang besi rendah mengenai lutut Wisnu. "Darah Amara ada di tanganmu, Wisnu," desis Aris. Wisnu jatuh berlutut. Erangan kesakitan keluar dari bibirnya. Aris memanfaatkan momen itu, meninggalkan Wisnu yang merintih di lantai gudang yang dingin. Aris berlari, mengikuti jejak Bima dan para pengejarnya. Lorong klinik yang sunyi kini menjadi arena perburuan yang mencekam. Bima, dengan kotak 41R yang berat di pelukannya, berlari ke arah lift yang untungnya ada di dekatnya. Ia menekan tombol paling atas, rooftop. Atap adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya keunggulan waktu. Tepat saat pintu lift tertutup, kedua bodyguard itu tiba di depannya. Mereka membenturkan kepalan tangan ke pintu baja yang mulai menutup, membuat suara dentuman keras yang memekakkan telinga. "Keluar kau, anak muda. Serahkan kotaknya atau kami akan mematahkan semua tulangmu," teriak salah satu pria. Lift itu bergerak naik dengan lambat, seolah mengejek urgensi situasi. Bima bersandar pada dinding lift. Napasnya memburu. Ia tahu, di atap, ia hanya punya dua pilihan, pertarungan atau lompatan. Sementara itu, Aris tiba di lobi utama. Ia melihat Dr. Lara berdiri di belakang meja resepsionis, meraih telepon. "Polisi! Polisi! Ada perampokan bersenjata di klinik saya. Mereka mencuri arsip riset rahasia. Cepat kirimkan tim ke sini," teriak Lara ke telepon. Suaranya dipenuhi histeria yang dibuat-buat. Aris tahu, Lara sedang memutarbalikkan narasi. Begitu polisi datang, mereka akan menjadi perampok bersenjata, dan Lara akan menjadi korban yang berani. "Lara, hentikan sandiwara ini." Aris maju 2 langkah. Lara tersenyum keji. "Sandiwara? Detektif? Di dunia ini, siapa yang memiliki kendali atas narasi, dialah yang menang. Saya adalah figur terhormat. Anda dan rekan Anda adalah penyusup. Apa yang akan dipercayai publik, menurut Anda?" "Publik tidak bodoh selamanya," balas Aris. "Begitu kotak 41R terbuka, seluruh jaringan busukmu akan terungkap. Dan bagaimana Anda akan membukanya, detektif?" ejek Lara. "Bahkan jika rekan Anda berhasil membawanya keluar, butuh forensik kelas dunia untuk menganalisis protein beku itu. Dan siapa kepala forensik kelas dunia di Jakarta? Wisnu. Dan Wisnu adalah orang saya. Anda terjebak dalam lingkaran setan yang saya ciptakan." Aris tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia bergerak cepat, membalikan sebuah meja kopi marmer yang berat di lobi. Suara benturan itu memekakkan telinga. Ia mengambil telepon resepsionis. "Saya Detektif Aris. Saya minta tim saya datang ke klinik kupu-kupu. Ada 2 petugas kami sedang diserang oleh kepala forensik Wisnu Adijaya. Dia terlibat konspirasi kejahatan." Lara tertawa histeris. "Mereka akan menganggap Anda gila, detektif. Bukti Anda terlalu tipis. Tidak ada yang akan percaya. Kau pikir kau siapa? Pahlawan." Di saat yang sama, Bima keluar di atap. Udara malam yang dingin menyambutnya. Atap itu luas, dipenuhi unit AC besar yang menderu pelan. Di sana, sudah menunggunya kedua bodyguard yang berhasil menyusul lewat tangga darurat. "Anak muda, game over," kata salah satu pria, mengeluarkan tongkat lipat. Bima memeluk kotak itu. "Kalian membunuh anak-anak. Kalian memperdagangkan kehidupan. Itu adalah bisnis. Bisnis yang menguntungkan," balas pria itu dengan nada bosan. "Serahkan saja. Kami akan pastikan kau hanya patah beberapa tulang." Bima tahu ia harus bertarung, dan ia tahu ia tidak akan menang melawan 2 orang profesional. Tetapi ia memiliki keunggulan geografis. "Kalian tidak akan mendapatkan kotak ini," Bima berteriak, lalu melakukan hal yang paling nekat. Ia berlari ke unit AC terbesar, yang memiliki katup gas besar. "Minggir, bodoh!" teriak bodyguard itu. Bima tidak minggir. Ia menaruh kotak 41R di atas unit AC. Ia lalu menendang katup gas yang sudah usang itu sekuat tenaga. Shoot! Gas bertekanan tinggi mulai menyembur dengan suara mendesis yang mengerikan. Udara atap langsung dipenuhi bau kimia yang tajam. "Sialan!"
Dasar gila, teriak bodyguard itu, terhuyung mundur, mencoba menghindari semburan gas bertekanan. Bima memanfaatkan kekacauan itu. Ia berlari ke tepi atap, di mana terdapat tangga darurat besi yang menghubungkan ke gedung sebelah. Ia harus melompat. Tepat saat ia hendak melompat, ia mendengar suara tembakan yang membelah malam dari bawah. Jantungnya mencelos. Itu bukan tembakan peringatan. Pak Aris, bisik Bima. Air matanya menetes di pipi. Bodyguard itu, yang kini sudah berhasil mematikan katup gas, mengejarnya. Lompatlah, maka kami akan bilang kau bunuh diri karena takut tertangkap. Bima melompat. Ia berhasil meraih tangga besi di gedung sebelah. Kakinya terbentur keras ke beton. Namun ia tidak peduli. Ia hanya punya satu hal di kepalanya. Kotak 4131R. Sementara itu, di lobi, kekacauan mencapai puncaknya. Wisnu, yang berhasil bangkit, menemukan pistol Aris di lantai setelah pergumulan. Aris, yang berhasil menelpon timnya, kini terpojok di balik meja resepsionis yang ia balikan. Kau pikir kau bisa menang, Aris? Aku adalah hukum di kota ini. Kau adalah pengkhianat, teriak Wisnu sambil mengarahkan pistolnya. Hukum yang busuk. Kau membunuh anak-anak, Wisnu, untuk uang haram Lara, balas Aris, mencoba mencari celah. Dor! Tembakan Wisnu meleset, memecahkan vas bunga keramik mahal di belakang Aris. Lara, yang kini berdiri di samping Wisnu, menatap jam tangannya. Waktunya sudah habis, detektif. Tim polisi akan datang. Dan mereka akan menemukan dua perampok bersenjata yang menyerang kami. Sayang sekali. Tiba-tiba, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Aris tersenyum tipis. Itu adalah suara balas dendam yang manis. Aku tidak menelepon timku di kantor, Lara. Aku menelepon divisi propam, kata Aris, suaranya tenang dan tegas. Aku tahu kau dan Wisnu punya tangan di mana-mana. Tapi propam, mereka hanya mendengar satu hal, korupsi dan pengkhianatan di dalam tubuh kepolisian. Aku memberi mereka nama Wisnu dan lokasimu. Wajah Wisnu langsung pucat pasi. Lara, sang sutradara, kehilangan kendali mutlak untuk pertama kalinya. Kau berani mengadu pada propam, bisik Wisnu. Ketakutan yang sesungguhnya kini tampak di matanya. Pengkhianatan pada institusi adalah dosa yang tidak termaafkan. Pintu kaca lobi didobrak terbuka. Bukan tim berseragam, tetapi tim propam dengan rompi abu-abu, diikuti oleh petugas bersenjata lengkap. Kepala forensik Wisnu Adijaya dan Dr. Lara. Anda ditahan. Perintah seorang perwira propam. Wisnu, yang kini terpojok, menjatuhkan pistolnya. Kegagalannya sangat pahit. Dia menatap Lara dengan mata penuh kebencian. Ini semua gara-gara kau. Kau yang menjebakku. Lara, meski ditangkap, masih mencoba mempertahankan martabatnya. Ini adalah konspirasi. Saya korban. Aris keluar dari balik meja. Ia berjalan ke arah Lara. Wajahnya serius. Bukan konspirasi, dokter. Ini adalah keadilan. Kau menjual janin yang seharusnya menjadi masa depan. Kau menggunakan keputusasaan panca dan keanehan Banyu sebagai tameng. Karena ini yang sesungguhnya telah kau ungkap sendiri, Lara. Eksploitasi yang paling keji. Saat Lara dan Wisnu digiring keluar, sorotan lampu kamera dari media yang telah tiba langsung menerangi wajah mereka. Wisnu menunduk. Penyesalan dan ketakutan terlihat jelas di garis wajahnya. Lara, meski masih mencoba tersenyum angkuh, tampak seperti ratu yang mahkotanya baru saja direnggut. Namun, Aris masih mencari Bima. Ia melihat ke atap. Tidak ada Bima. 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 Aris berteriak. Tiba-tiba, dari lorong belakang, Bima muncul. Pakaiannya kotor, ada luka goresan di pipinya, dan ia pincang. Namun, di tangannya, kotak 4131R itu aman. Pak Aris, kata Bima, suaranya lega. Kotaknya aman. Aris berlari menghampirinya, memeluknya dengan erat. Kau melakukannya, Bima.
Kau menyelamatkan kebenaran. Klimaks sudah terlewati. Kedua dalang utama tertangkap, dan Aris berhasil mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Babak terakhir adalah tentang pemulihan dan pengungkapan. Banyu, si seniman aneh, akan mendapatkan keadilannya. Setelah kekacauan di klinik kupu-kupu, detik-detik berikutnya terasa seperti menyeberangi sungai es yang berbahaya. Aris dan Bima, meskipun terluka dan kelelahan, tetap waspada. Kotak 4131R menjadi fokus utama mereka. Di bawah pengamanan ketat Propam, Aris memastikan kotak itu segera dibawa ke laboratorium forensik militer, tempat yang tidak akan bisa dijangkau oleh pengaruh Wisnu atau Lara. Kita tidak bisa membiarkan kotak ini lepas dari pengawasan kita sedetik pun, Bima, ujar Aris, sambil membalut luka di lengannya yang terkena serpihan kaca. Di dalamnya, ada keadilan untuk Panca dan keluarganya, dan kebebasan untuk Banyu. Bima, yang kakinya sedikit pincang, mengangguk. Saya mengerti, Pak. Semua kesulitan ini akan terbayar lunas jika Banyu bebas dan kejahatan mereka terbongkar. Penangkapan Dr. Lara dan Kepala Forensik Wisnu Adijaya adalah gempa bumi politik di Jakarta. Berita yang semula berfokus pada ayah pembunuh dan tetangga bengis, kini berbalik 180 derajat, menciptakan gelombang kejut yang jauh lebih besar. Media, yang semalam suntuk menayangkan drama penangkapan di klinik kupu-kupu, mulai merangkai ulang narasi mereka dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya, Aris dan Bima berada di ruang konferensi pers yang riuh, didampingi oleh Kepala Divisi Propam. Aris, yang semalam menjadi buruan, kini berdiri sebagai pahlawan yang mengungkap pengkhianatan di tubuh institusi. Kami telah menemukan bukti yang tak terbantahkan, kata Aris di depan kamera yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya lantang dan tegas. Tragedi keluarga Panca di Jagakarsa bukanlah kasus bunuh diri karena utang, melainkan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Dr. Lara dan Wisnu Adijaya. Lalu, Aris mulai menjelaskan secara detail motif keji itu, satu persatu, melepaskan detail yang paling mengejutkan. Panca, sang ayah, bukanlah depresi. Panca adalah seorang whistleblower. Dia menemukan praktik keji Dr. Lara yang menggunakan kedok klinik psikologi untuk melakukan eksperimen ilegal dan perdagangan protein neurogenik dari anak-anak berbakat yang sakit atau meninggal. Dia tahu putrinya, Amara, adalah subjek percobaan yang sangat berharga. Wisnu Adijaya, kepala forensik, adalah kaki tangan Dr. Lara. Dialah yang masuk ke TKP, membunuh Panca, membunuh keempat anaknya, lalu menata TKP, membuat surat wasiat palsu yang menyalahkan utang. Untuk mengalihkan perhatian, Wisnu dengan sengaja menanam bukti palsu. Aris menatap tajam ke kamera. Dia mencuri pigmen biru Prusia dari bengkel Tuan Banyu, tetangga korban yang eksentrik, lalu menaruhnya di bawah kuku Panca. Dia memanfaatkan konflik pribadi Banyu dan Panca, serta keanehan Tuan Banyu, untuk menjebaknya sebagai tersangka utama. Tuan Banyu adalah korban kedua dari kejahatan yang keji ini. Ruangan pers itu sunyi sejenak, lalu meledak menjadi riuh pertanyaan. Jadi, karena ini yang sebenarnya adalah? Tanya seorang reporter senior. Suaranya terdengar tercekat. Aris menghela napas. Karena ini yang sebenarnya adalah keserakahan yang tak terbatas. Anak-anak yang seharusnya dirawat, diubah menjadi komoditas untuk dijual kepada para elit global. Panca dibunuh karena berani membongkar kebenaran, dan seluruh keluarganya harus menjadi korban agar rahasia ini tetap terkubur. Beberapa jam setelah konferensi pers itu, Aris dan Bima, didampingi pengacara dari Propam, mendatangi markas Polda, ke ruang tahanan. Banyu, yang masih mengenakan pakaian yang sama sejak penangkapannya, duduk di ruang interogasi. Wajahnya yang kusam dan lelah kini penuh dengan ketidakpercayaan saat melihat Aris. Tuan Banyu, sapa Aris, senyum kelegaan terpancar jelas. Anda bebas. Semua tuduhan terhadap Anda dicabut. Wisnu Adijaya dan Dr. Lara telah mengakui bahwa mereka yang menjebak Anda. Banyu tidak bergerak selama beberapa saat. Air matanya, yang selama ini tertahan oleh keputusasaan dan amarah, perlahan mengalir, membasahi janggutnya yang kotor. Bebas? Bisik Banyu, suaranya serak. Maksud Anda, orang-orang tidak lagi berpikir saya iblis yang membunuh anak-anak? Tidak, Tuan Banyu. Bima, yang berdiri di samping Aris, menjawab dengan tulus.
Seluruh Jakarta kini tahu Anda adalah korban. Mereka tahu pigmen biru Prusia itu hanyalah umpan untuk mengalihkan kami dari kejahatan yang lebih besar. Mereka tahu Anda difitnah dengan kejam. Banyu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Itu bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis lega yang membebaskan jiwanya dari belenggu fitnah yang berat. Setelah Banyu sedikit tenang, dia menatap Aris. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Semua bukti mengarah pada saya. Bahkan saya sendiri mulai meragukan ingatan saya. Anda memberi kami kuncinya, Tuan Banyu, jawab Aris. Kunci itu adalah biru Prusia dan cerita Anda tentang Dr. Lara yang tahu betul tentang pigmen itu. Kebohongan yang terlalu sempurna selalu meninggalkan jejak. Lalu, Anda memberi kami petunjuk paling penting. Kode 4131R yang ditemukan Panca. Itu adalah kode wadah yang berisi bukti utama kejahatan mereka. Wadah itu. Banyu terdiam sejenak. Jadi Panca, dia adalah orang baik? Dia bukan ayah yang tenggelam dalam utang. Panca adalah pahlawan yang dibungkam, kata Aris. Dia mencoba membongkar kejahatan itu. Dan itu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Dr. Lara. Banyu berdiri, tangannya menjabat tangan Aris dengan erat. Terima kasih, detektif. Anda telah mengembalikan bukan hanya kebebasan saya, tapi juga kemanusiaan saya. Proses pemulihan Banyu dimulai. Pihak kepolisian mengeluarkan permintaan maaf resmi. Media, dalam usaha mereka menebus kesalahan penghakiman mereka, mulai memuja Banyu sebagai seniman korban kebohongan terbesar Jakarta. Namun, bagi Banyu, pemulihan sejati ada di rumahnya. Aris dan Bima mengantarnya kembali ke Jagakarsa. Rumahnya, meskipun masih penuh dengan tanaman rambat, kini terasa lebih ringan. Pagar besi yang dulu ia biarkan kusam, kini terasa seperti gerbang menuju harapan. Di sana, di meja kerjanya, peta nautika abad ke-17 itu masih terbentang, menunggu sentuhan akhir. Saya harus menyelesaikan ini, kata Banyu, tangannya mengelus peta itu. Saya harus mengembalikan suara peta ini. Sama seperti Anda mengembalikan suara saya. Anda bisa, Tuan Banyu, kata Aris, tersenyum. Sebelum pergi, Bima teringat sesuatu. Tuan Banyu, soal biru Prusia itu. Kami harus mengembalikannya ke forensik militer untuk memastikan tidak ada sisa DNA Wisnu yang tertinggal. Tapi saya yakin, Anda akan mendapatkan semua pigmen Anda kembali. Banyu menatap rak tempat kotak biru Prusia itu seharusnya berada. Tidak apa-apa. Saya akan mendapatkan yang baru. Pigmen bisa dibeli. Tapi martabat itu tak ternilai harganya. Aris dan Bima meninggalkan Banyu dengan perasaan lega. Kebenaran, yang selama ini bersembunyi di bawah lapisan kebohongan, akhirnya tersibak. Kisah Panca, Amara, Bintang, Cahaya, dan Bumi kini tidak lagi tentang tragedi yang memalukan, tetapi tentang keberanian seorang ayah dan kejahatan yang melampaui batas imajinasi. Di balik jeruji besi, Dr. Lara dan Wisnu Adijaya telah memulai babak baru mereka, babak penyesalan dan konsekuensi. Wisnu, si kepala forensik yang ambisius, harus menghadapi pengkhianatan terberat dalam hidupnya, pengkhianatan terhadap institusi dan dirinya sendiri. Lara, si dokter berhati dingin, harus melihat kerajaannya runtuh, emas putihnya berubah menjadi debu, dan plot twist yang ia ciptakan menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kisah Banyu telah terselamatkan. Namun, proses peradilan dan hukuman yang setimpal untuk para antagonis, serta pemulihan akhir bagi Aris dan Bima, masih menunggu di babak berikutnya. Babak baru kehidupan Aris dan Bima dimulai dengan aroma ket basah dan tawa kecil. Kantor, Jalur Ganda, hanyalah sebuah apartemen loft tua di kawasan Tanah Abang yang mereka sewa. Lantai bawah mereka ubah menjadi ruang kerja minimalis. Dindingnya dicat ulang dengan warna abu-abu netral. Di sana, di atas meja kayu bekas, tergeletak laptop Bima yang canggih dan mesin tik tua milik Aris. Pak, saya sudah siapkan website dan koneksi secure lain kita, kata Bima, bangga. Tapi kalau kita mau mencari mahasiswa hilang, kita harus mulai dari yang paling tradisional, bertemu keluarganya. Aris yang sedang merapikan tumpukan file lama, tersenyum. Tepat sekali.
Sebelum kita masuk ke dunia maya yang shadowy, kita harus menyentuh denyut nadi masalahnya. Kasus ini, mahasiswa bernama Danu, sudah dilabeli melarikan diri oleh polisi. Tugas kita adalah membuktikan bahwa Danu bukan melarikan diri, tapi dihilangkan. Mereka bertemu keluarga Danu di rumah mereka yang sederhana di pinggiran Depok. Ibu Danu, Burina, menyambut mereka dengan mata sembab yang tak henti-hentinya menumpahkan air mata. Ayah Danu, Pak Herman, seorang pensiunan guru, tampak kaku dan putus asa. "Terima kasih, bapak-bapak, sudah mau menerima kasus kami," kata Burina, suaranya parau. "Polisi sudah menutup kasusnya. Mereka bilang Danu mungkin stres karena ujian dan pergi ke Bali atau sembunyi di mana. Tapi Danu tidak pernah seperti itu. Anak saya selalu jujur, detektif," tambah Pak Herman. Tangannya gemetar memegang bingkai foto Danu yang tersenyum cerah mengenakan jas lab. Dia mencintai kedokteran. Dia bukan tipe anak yang lari dari tanggung jawab. Kenapa dia harus lari setelah berhasil melewati masa sulitnya? Aris mencondongkan badan ke depan. Tatapannya menenangkan. "Ceritakan kepada kami, Pak, Bu, sedetail mungkin. Kapan terakhir kali Danu terlihat? Bagaimana kehidupannya menjelang hari hilangnya?" "Terakhir kali, 2 minggu lalu," jelas Burina. "Dia bilang dia harus tinggal di asrama fakultas, karena ada proyek penelitian penting. Dia tidak pulang selama 3 hari. Dia hanya menelepon sebentar, bilang dia baik-baik saja dan sibuk." "Proyek penelitian apa?" tanya Bima, sambil mencatat dengan cepat. "Dia tidak memberitahu kami secara detail," jawab Pak Herman. "Katanya itu konfidensial. Tapi Danu sangat antusias. Dia bilang, ini akan menjadi penemuan yang sangat besar, Ayah. Penemuan yang bisa mengubah cara kita melihat dunia." Aris merasakan deja vu yang dingin. Penemuan besar. Kata-kata itu terdengar sama berbahayanya dengan janji Lara tentang protein neurogenik. Apakah Danu punya masalah dengan senior? Atau dengan dosen pembimbingnya? Aris melanjutkan interogasinya dengan lembut. "Tidak sama sekali," kata Burina. "Semua orang menyukai Danu. Hanya satu hal yang membuat kami khawatir. Beberapa hari sebelum dia hilang, dia terlihat sangat tegang. Dia sering bicara sendiri di kamarnya, tentang kode etik dan garis moral yang tidak boleh dilanggar." "Kode etik?" Aris mengulangi. "Ya. Lalu, dia bilang kami harus berhati-hati. Dia bilang, ada serigala berbulu domba di kampus. Mereka hanya melihat angka, bukan manusia." Aris dan Bima saling bertukar pandang. Serigala berbulu domba. Angka, bukan manusia. Ini adalah resonansi yang mengerikan dengan kasus klinik kupu-kupu. "Apakah dia pernah menyebut nama dosen tertentu, atau rekan penelitian?" tanya Aris. Pak Herman berpikir keras. "Dia pernah menyebut nama. Dr. Samudera. Dia adalah kepala departemen riset di fakultas." Danu mengaguminya. Tetapi belakangan ini dia mulai sinis. Dia bilang, Dr. Samudera terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Dia menghalalkan segala cara. Aris mencatat nama Dr. Samudera. Danu adalah mahasiswa kedokteran. Proyek penelitiannya pasti melibatkan eksperimen. Apakah Danu membawa pergi barang berharga, atau peralatan penelitian, saat dia menghilang? Burina menunjuk ke sudut kamar Danu yang rapi. Hanya tas ranselnya yang hilang. Dan ini. Burina menyerahkan sebuah flash drive kecil yang terbungkus kain. "Kami menemukannya tersembunyi di bawah kasurnya. Kami tidak berani membukanya. Kami takut itu yang membuat dia dalam masalah." Aris mengambil flash drive itu dengan sarung tangan lateksnya yang selalu ia bawa. Benda kecil ini mungkin adalah jendela rahasia menuju kebenaran. Mereka mengucapkan terima kasih kepada keluarga Danu dan berjanji untuk bekerja di jalur ganda, mencari fakta yang terabaikan. Kembali ke kantor loft mereka, Bima segera menghubungkan flash drive itu ke komputer secure lain mereka. "File itu dilindungi," kata Sandi. "Pasti ada petunjuk di sini," gumam Bima, mengetik berbagai kombinasi tanggal lahir dan nama keluarga. Semuanya gagal. Aris berjalan mondar-mandir, memikirkan kata-kata Danu,
penemuan yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Serigala berbulu domba. Dia mahasiswa kedokteran. Bima, kata Aris. Pasti terkait anatomi atau biologi. Coba masukkan nama tulang atau istilah medis yang dia anggap paling penting. Bima mencoba lagi. Femur, humerus. Gagal. Pak, saya sudah coba nama penyakit langka. Semua gagal. Kode etik, kata Aris tiba-tiba. Danu terobsesi dengan garis moral dan kode etik. Kode sandinya pasti terkait hal itu. Kode etik kedokteran itu punya sumpah yang sangat sakral. Bima. Bima mengetik satu kata, Hippocrates. Layar terbuka. Di dalamnya, ada ratusan file data, foto, dan rekaman audio yang dienkripsi. Bima segera membuka file audio terbaru. Suara Danu terdengar sangat berhati-hati, berbisik, diselingi suara gesekan yang menandakan ia sedang berjalan. Danu, bisikan, saya sudah punya data lengkapnya. Proyek ini gila. Dokter Samudera menjual masa depan. Bukan protein, bukan organ, tapi sistem saraf. Saya melihatnya sendiri. Mereka melakukan penyalinan memori dari subjek-subjek tak berdaya dan mentransfernya ke komputer. Mereka menciptakan kesadaran digital. Bima dan Aris terdiam, terpaku pada suara Danu yang penuh ketakutan. Danu, bisikan, saya menemukan wadah penyimpanan. Itu dilabeli Athena. Ini bukan riset. Ini adalah perdagangan keabadian. Mereka menjual kehidupan kedua, digital kepada para elit yang takut mati. Mereka menggunakan pasien yang koma dan orang hilang sebagai bahan mentah. Aris merasakan gelombang dingin menjalar di punggungnya. Kasus ini jauh lebih besar dan jauh lebih metafisik daripada kejahatan lara yang berfokus pada biologi. Ini adalah perdagangan kesadaran. Athena, ulang Aris. Nama proyek yang diambil dari Dewi Kebijaksanaan. Kontras yang sempurna dengan kejahatan mereka. Danu menyebutnya perdagangan keabadian. Ini gila, Pak. Mentransfer memori. Bima menggeleng tak percaya. Fiksi ilmiah. Dokter Samudera pasti adalah lara versi yang lebih maju. Tugas kita adalah membuktikan fiksi ilmiah itu nyata, kata Aris, matanya menyala. Danu bilang dia menemukan wadah penyimpanan. Wadah Athena. Kita harus mencari wadah itu. Bima membuka file foto. Ada puluhan foto yang diambil dengan kamera ponsel yang disembunyikan. Foto-foto itu menunjukkan ruang laboratorium yang canggih, penuh dengan kabel, monitor, dan tangki-tangki pendingin besar. Di salah satu foto, terlihat jelas sebuah logo, SINAPS, singkatan dari System Integration for Neural Advancement Project. Di foto lain, terlihat seorang pria parubaya mengenakan jas lab sedang berdiri di depan monitor. Itu pasti Dokter Samudera. Dia adalah serigala berbulu domba yang disebutkan Danu. Bima, kata Aris. Dia adalah orang yang menghalalkan segala cara. Tapi Pak, mengapa Danu menghilang setelah mengirim semua ini ke flash drive? Aris menunjuk rekaman audio lain di layar. Ada satu file lagi yang belum kita buka. Pesan terakhir. Bima mengklik file itu. Suara Danu terdengar lebih keras, lebih putus asa, diselingi oleh suara pintu yang didobrak. Danu, saya ketahuan. Mereka tahu saya mengambil data ini. Saya meninggalkan ini sebagai bukti. Mereka menjual jiwa. Tolong, siapapun yang menemukan ini, cari gudang lama di belakang fakultas. Wadah Athena ada di sana. Mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Dokter Samudera, dia benar-benar iblis. Dia bilang, kau tidak bisa membunuh ide, Danu. Tapi kau bisa membunuh pembawanya. Mereka datang. Rekaman itu terputus oleh suara teriakan dan suara jatuh yang keras. Keheningan memenuhi loft itu. Danu tidak melarikan diri. Danu adalah korban lain dari ambisi yang melampaui batas moral. Dia dibunuh, Pak, bisik Bima. Ya, dan dia memberi kita semua yang kita butuhkan, kata Aris, mengambil kunci mobil. Gudang lama di belakang fakultas.
Wadah Athena. Danu mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin kita ke sana. Kita tidak boleh mengecewakannya. Kita akan ke sana sekarang, Pak. Itu bisa berbahaya. Bima memperingatkan. Bahaya adalah nama tengah kita, Bima. Jawab Aris, senyum tipis, dingin, muncul di bibirnya. Kita sudah melihat kejahatan yang menjual tubuh. Sekarang kita akan melihat kejahatan yang menjual kesadaran. Mari kita cari gudang itu. Jalur ganda baru saja menemukan kasus utamanya. Mereka meninggalkan loft itu, melangkah menuju kampus kedokteran yang seharusnya menjadi kuil ilmu pengetahuan, tetapi ternyata adalah sarang rahasia perdagangan keabadian. Kasus ini, yang jauh lebih dalam dan filosofis dari kasus sebelumnya, menanti di depan mata.